Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khatib mimbar, bagi bapak-bapak dan rekan-rekan semua yang masih di dalam perjalanan atau di rumah, untuk disegerakan datang ke masjid dan langsung masuk ke dalam masjid, karena di dalam masjid depan kita masih banyak yang kosong. Untuk itu marilah kita isi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu agar kesempurnaan sholat berjamaah kita terlaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sempat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini, yaitu di Masjid Raya Al-Munawwarah yang kita muliakan. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah agar diteruskan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu Jumat kita pada hari ini jam 12 lewat 27 menit, ada sekitar 8 menitan menunggu waktu sholat masuk. Alhamdulillah, pada hari ini khatib kita yang bertindak sebagai menyampaikan khutbah pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Siddiq MAG. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan bagi bapak-bapak semua, sebagai sunnah Rasul yang disampaikan kepada kita semua adalah mari kita penuhkan saf yang terdepan lebih dahulu. Masih ada kosongan, mohon diisi Pak saf terdepan lebih dahulu karena masih banyak yang kosong. Dan untuk pengumuman kas keuangan masjid sebagaimana biasa, besok pagi insyaallah akan disampaikan dalam kajian KBS. Dan mungkin ada tambahan bagi kita sendiri, penyampaian tentang program-program masjid mungkin sudah lama tidak kita sampaikan. Di Masjid Munawwarah kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah. Untuk Sabtu KBS besok pagi insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita Ustaz Sobar Lubis minggu keempat, dan KBM tiap hari Selasa pertama sampai Selasa keempat. Dan untuk kajian fikih itu hari Kamis ba'da Isya. Ini perlu kita sampaikan lagi kepada bapak-bapak semua agar kita mengevaluasi, menambah pengetahuan kita tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan ke setiap harian kita. Dan beberapa program-program lain termasuk pandang penguburan yang di air dingin yang sudah berjalan berapa tahun ini. Untuk itu bagi bapak-bapak dan saudara bisa mencari informasinya ke Masjid Al-Munawwarah atas nama Ketua Sosial, bidang sosial itu Bapak Sofyan Chandra, dan sebagai bendahara Pak Haji Afrizal. Jika ada nanti saudara kita yang meninggal, kita tidak susah lagi mencari tempat untuk menanam simai. Ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga bagi bapak-bapak semua. Jangan sampai nanti ada setelah meninggal mencari tempat masuk ke Munawwarah, tak tahu tak diterima. Ini problemnya tetap ada, maka kita sampaikan itu bagi bapak-bapak dan saudara, kesempatan bagi kita untuk mengambil kafling-kafling selagi masih di harga 1 juta per kafling.
satu Muharram. Sampai satu Safar. Sampai satu Safar ya. Ini kami beritahukan kepada bapak-bapak saudara semua, mungkin setelah itu kartiknya akan naik. Di dalam rangka kita memperbaiki beberapa jalan yang belum siap di jalan Kebun Raya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Banyak maaf jika waktu sudah masuk, nanti kami dipersilakan untuk naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita tanamkan dulu sosok yang masih kosong di depan. Sosok di depan itu lebih baik dan lebih mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفي آية أخرى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimahumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik hari, dalam sebaik-baik ibadah, yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat disebutkan khusus dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya bis-shalati min yaumil jumu'ah, apabila telah terdengar seruan panggilan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait, maka bersegeralah kamu memenuhi panggilan tersebut, bersegeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual belimu, perdaganganmu, bisnismu, kantormu, rapatmu, semua perkara dunia tinggalkanlah dan penuhilah panggilan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Melaksanakan itu, memenuhi panggilan sholat Jumat lebih baik bagimu, kata Allah, andai kamu mengetahui. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Man tawadda'a fa ahsana wudu, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, tsumma atal jumu'ah, kemudian menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, fasama'a wa ansat, duduk diam mendengarkan khatib berkhutbah, tidak berkata sepatah kata pun, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam, diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat ditambah 3 hari. Berarti 10 hari dosa-dosa diampuni setiap kita melaksanakan sholat Jumat. Keutamaan yang luar biasa. Akan tetapi dengan catatan waman masal hasa faqad lagha. Namun barang siapa yang berlalai-lalai, berlengah-lengah, bermain-main ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Inilah yang tidak bosan-bosannya khatib sampaikan setiap pelaksanaan khutbah Jumat. Wajib bagi khatib menyampaikan khutbah dan wajib bagi jemaah semua untuk mendengarkan. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat hanya 2 rakaat saja. Maka 2 rakaat lagi seolah-olah digantikan dengan mendengarkan khutbah Jumat ini. Maka hendaklah kita khusyuk mendengarkan khutbah Jumat sebagaimana khusyuknya kita ketika sholat. Maka tinggalkanlah segala aktivitas kita yang tidak ada hubungannya dengan khutbah Jumat. Apakah main HP, ngobrol, berbicara dan lain-lain. Jangan sampai capek-capek kita datang ke sini tapi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Tidak lama-lama, kurang lebih 20 menit saja. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, izinkanlah khatib menyampaikan wasiat takwa kepada kita bersama. Hendaklah kita senantiasa mempertahankan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebab hanya dengan ketakwaan inilah kita bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimahumullah. Dalam Al-Quran, perbuatan zalim mendapatkan kecaman yang luar biasa dari Allah. Begitu juga dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Perbuatan zalim adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perbuatan zalim bukan hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya, tetapi mendatangkan bahaya-bahaya yang luar biasa, bahaya-bahaya yang mengkhawatirkan kita. Apa-apa saja itu? Bahaya yang pertama, perbuatan zalim itu menutupi hati. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu, perbuatan zalim yang mereka lakukan, menutupi hati mereka. Nabi menafsirkan ayat ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, innal 'abd, seorang hamba itu, idza akhta'a khati'ah, apabila melakukan suatu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya suatu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia tinggalkan perbuatan dosa itu, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, sukila qalbu, maka bersih kembali hatinya seperti semula. Wa in 'ada, namun kalau dia kembali melakukan dosa itu, zida fiha, maka dititikkan lagi titik hitam tersebut, hatta ta'luwa qalbah, sampai lama kelamaan hatinya pun menjadi hitam gelap disebabkan titik-titik hitam itu berkumpul. Wa huwa ran alladzi dzakarahu Allah fil Qur'an, dan inilah haram yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang kita bacakan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka perbuatan maksiat itu bukan hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya, tetapi menutupi hati dia dari kebenaran. Karena setiap dia berbuat dosa, dititikkan titik hitam, dan apabila berkumpul semakin banyak, maka hati pun tertutup menjadi hitam kelam sehingga tidak bisa masuk kebenaran. Apabila sudah hitam kelam hati tadi, tidak tersentuh melihat kebenaran, tidak bergeming mendengar panggilan azan, dan tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Inilah kenapa Allah sampaikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 7, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Bukan Allah yang enggan memberikan hidayah, tetapi orang zalim itu sudah menutupi hati dia dari kebenaran dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka hati yang seharusnya menjadi pelita di tengah kegelapan, yang seharusnya menunjukkan kita jalan kebenaran, apabila sudah hitam kelam, hati ini justru akan menyesatkan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian bahaya yang kedua, dosa jariyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai suatu kebiasaan buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, baginya dosa atas perbuatan tersebut dan dosa-dosa orang yang mengikutinya melakukannya. Ya, biwairi an yanqusa min amalihi syai', tanpa dikurangi dosa-dosa orang yang menirunya itu sama sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang sangat berbahaya. Orang ini tidak berniat untuk menyuruh orang lain berbuat dosa, dan dia juga tidak berniat untuk memotivasi orang lain berbuat dosa, tapi dia kerjakan dosanya di depan orang sehingga orang pun menirunya. Maka setiap orang yang meniru dia melakukan perbuatan tersebut mengalir dosa kepada dia tanpa dikurangi dosa-dosa orang-orang itu sama sekali. Inilah kenapa Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la tuqtalu nafsun zulman, tidaklah seseorang itu terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, yaitu si Qabil, kiflum min damiha, mendapatkan dosa atas pembunuhan tersebut, sebab dialah yang pertama kali mempelopori terjadinya pembunuhan. Kita sama-sama tahu Qabil membunuh Habil disebabkan rasa iri dan dengki yang bercokol dalam hatinya.
maka setiap orang yang membunuh di muka bumi ini mengalir dosa kepada si Qabil, sebab dialah yang mempelopori peristiwa pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita ambil satu ilustrasi. Ada sebuah sungai yang bersih. Tiba-tiba datang seseorang membuang sampah sembarangan di situ. Orang-orang pun melihat. Karena melihat orang tadi buang sampah di sungai, orang-orang pun ikut buang sampah di sungai itu. Akhirnya sungai yang awalnya bersih, indah, gara-gara orang buang sampah di situ menjadi penuh dengan sampah, menjadi kotor dan busuk. Lama-kelamaan sampah semakin menumpuk, turun hujan, terjadi banjir. Gara-gara bandar tersumbat sehingga air pun naik. Ketika air naik, maka terjadi banjir, rumah-rumah tergenang. Tetapi bukan itu yang paling menyedihkan. Siapakah yang paling dirugikan dalam peristiwa ini? Orang yang pertama kali membuang sampah sembarangan di sungai itu. Dia mendapatkan setidaknya 3 dosa. Yang pertama, dosa buang sampah sembarangan. Yang kedua, dosa orang-orang yang ikut buang sampah sembarangan karena dia. Dan yang ketiga, dosa setiap orang yang dirugikan oleh banjir tersebut, mengalir dosanya kepada orang yang pertama kali melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin sedang dima'asyirat rahimakumullah. Kemudian bahaya yang ketiga, kesempitan hidup. Disebutkan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan maksiat tidak akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Tanyalah kepada orang yang berzina tadi malam, atau orang yang minum minuman keras, minum khamar, atau orang yang membegal, mencuri. Setelah dia melakukan perbuatan dosanya tersebut, adakah ketenangan dalam jiwanya? Tidak, justru akan timbul rasa resah, gelisah, yang kalut, yang apabila semakin lama seperti itu akan menghancurkan dirinya. Sebab ketenangan itu tidak Allah letakkan dalam kemaksiatan. Ketenangan itu Allah letakkan dalam iman dan takwa, sesuai dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fil qulubil mu'minin." Allah itulah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Ketenangan itu datang dari Allah dan dia datang dari sesuatu yang suci. Maka disinilah tempat ketenangan, di masjid, di majelis-majelis taklim, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran. Maka orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang gemar bermaksiat, hatinya akan selalu dalam kalut, resah, gelisah, khawatir yang tiada henti sampai dia menemukan jalan kebenaran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat akan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sedangkan mata kita terbuka saja, belum tentu kita menemukan jalan menuju surga. Apalagi kalau buta mata nanti pada hari kiamat. Maka orang tersebut akan meraba-raba mencari jalan, akhirnya terperosok ke dalam neraka dan menderita di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bahaya yang keempat, yang terakhir dalam pembahasan kita ini, bahaya perbuatan zalim itu bangkrut pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna man muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya aset, tidak punya harta benda. Maka Nabi menjawab, "Al-muflisu min ummati." Orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu man ya'ti yaumil qiyamah, orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat, bi sholatin wa shiyamin wa zakatin.
membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, dan pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Akan tetapi dia datang dalam keadaan pernah mencaci seseorang. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh seseorang. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta seseorang secara zalim. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah seseorang, membunuh. Wa daraba hadza, dan pernah memukul seseorang. Fayuqta hadhihi min hasanati wa hadhihi min sanati. Maka pahala yang dia miliki itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alaih, apabila sudah habis pahala-pahalanya dibagi-bagikan tetapi kesalahannya belum tertebus, maka ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, fatulihat alaih, ditimpakan kepadanya, tsumma tuliha finar, lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah hal yang sangat menakutkan kita. Perbuatan zalim yang dilakukan ternyata menjadikan pahala-pahala ditransfer ke orang yang pernah zalimi. Maka tanyakanlah kepada diri kita, adakah orang yang pernah kita rugikan? Jangan sampai nanti di akhirat, naudzubillah min dzalik, mata terbelalak, kita pede dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ternyata amal ibadah kita habis terkuras oleh perbuatan zalim yang kita lakukan, sehingga jadilah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, walhamdulillahi 'ala kulli hal, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah 17 menit khutbah pertama kita, masih ada 3 menit lagi di khutbah yang kedua ini. Maka inilah beberapa bahaya melakukan perbuatan zalim yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan kita. Maka periksalah diri kita masing-masing. Mungkin kita pede dengan amal soleh yang kita lakukan. Kita sudah laksanakan sholat di masjid 5 waktu sehari semalam. Sedekah kita tidak pernah putus. Puasa sunnah kita jalan terus. Tetapi orang-orang yang ada di kiri kanan kita, bisakah kita pastikan mereka tidak terusik oleh kehadiran kita? Ada di antara kita yang kadang, mohon maaf, menyetel musik keras-keras sehingga mengganggu orang-orang di kiri kanan kita. Apabila mereka terganggu, naudzubillah min dzalik, bisa masuk kita ke dalam kategori hadis yang disebutkan ini. Setiap orang terganggu atas perbuatan kita, maka mengalirlah pahala kita kepada orang tersebut tanpa kita sadari. Apabila sudah habis pahala kita, maka dosa orang itu yang ditransfer ke kita. Maka takutlah kita dengan perbuatan zalim. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita dan jemaah kita dari perbuatan-perbuatan zalim yang merugikan dan membangkrutkan pada hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma irfa'na al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mi'ana ma dhahara minha wa ma dhahara min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.